Saya walaupun tindakannya kecil, tapi saya punya obsesi besar. Selamat pagi kawan-kawan semua, para pencinta durian di seluruh Indonesia dan di beberapa negara yang tentunya mencintai durian. Kawan-kawan, pagi hari ini saya baru mengkomentari bahwa tentang super tembaga. Nah, kawan-kawan, di akhir-akhir ini ada perbincangan tentang super tembaga. Bagaimana? Apa sejarahnya? Dan kenapa mesti berubah dan berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain? Nah, sebelum itu, mari kita ngopi dulu di pagi hari ini. Kopi Robusta Premium Tenggamus. Nah, kawan-kawan, saya akan membicarakan bahwa akhir-akhir ini kita banyak perbincangan tentang durian, ya, khususnya adalah durian super tembaga yang ada di Indonesia ini. Dan saya mendapatkan apresiasi, kemudian juga saya mendapatkan informasi dari beberapa daerah, termasuk juga salah satunya adalah dari orang yang sangat peduli dan care terhadap durian-durian unggul Indonesia, yaitu adalah Pak Dr. Ase Ardianto. Terima kasih Pak Ase atas informasinya yang ada di Bangka. Nah, kawan-kawan, saya juga mendapatkan informasi dari beberapa sana sini, baik dari Pak Aiketut Kari, kemudian dari Durian Traveler, dan kawan-kawan, termasuk juga cara penanaman dan cara pemeliharaan dari Pak Agus Widodo yang sangat luar biasa keberhasilan terhadap durian ini. Nah, saya akan membicarakan bahwa ternyata durian super tembaga ini, kalau ngelihat dari pengamatan, adalah durian terbaik. Kenapa saya katakan? Bahkan ada beberapa konten orang yang memang sengaja menampilkan tentang durian super tembaga, bahkan disanding-sandingkan dengan durian Oci yang durian premium dari kabupaten durian dari introduksi, yaitu adalah dari Malaysia. Ternyata memang masih satu tingkat, bahkan 2 tingkat di atas durian-durian itu. Itulah super tembaga. Kenapa saya katakan begitu? Baik warna, tekstur, dan rasa itu boleh berbanding, tetapi masalah ketebalan sangat luar biasa. Saya melihat beberapa penampilan dari Ase Ardianto yang betul-betul menampilkan 2 varietas kita, yaitu Namlung dan durian super tembaga. Itu sangat luar biasa. Saya sendiri kalau melihat penampilan itu ngiler, sangat luar biasa. Nah, kenapa kawan-kawan dan saudara-saudara sekalian tidak segera melakukan tindakan penanaman ini? Karena ini, kalau bukan kita mau siapa lagi? Kalau bukan orang Indonesia mau siapa lagi? Ini durian terbaik yang ada di kita dan harus kita segera populerkan dengan cara yaitu tadi. Seperti saya walaupun tindakannya kecil, tapi saya punya obsesi besar. Bagaimana durian lokal Indonesia menjadi durian terbaik. Bukan di Indonesia aja, di dunia, kawan-kawan. Nah, oleh sebab itu saya ngelihat bahwa ada perbedaan sudut pandang terhadap durian. Saya melihat bahwa ada di beberapa daerah, termasuk di Pak Mat Tukul, kemudian Mas Rudi, di beberapa daerah di Jawa Tengah, itu ada satu penanaman dibeli dari satu tempat yang sama, tapi hasilnya berbeda. Dan ini kalau menurut saya, ini tidak terlepas daripada human error, artinya kekeliruan daripada manusia. Karena saya sebagai sentra bibit juga, artinya kita membeli bibit dari seseorang yang kita percaya. Tapi sebagai manusianya, itu mungkin ada kehilapan. Apalagi seperti saya, mungkin saya juga hanya tinggal memerintahkan kepada kawan-kawan untuk menyiapkan. Ada yang membeli, kita siapkan itu. Dan itu adalah biasanya orang kedua atau orang ketiga yang kita perintahkan. Nah, oleh sebab itu, ini kekeliruan-kekeliruan seperti itu. Seperti yang disampaikan para ahli gizi, bahwa durian itu kalau hanya masalah warna, tekstur, itu mungkin saja bisa berubah, dan berubah dalam artian berbeda dari satu tempat ke tempat. Karena memang terkandung daripada nutrisi yang ada di lingkungan situ, termasuk tanah. Bahkan yang termasuk yang dilakukan atau di treatment sesuai treatment SOP-nya durian kita, tetap bisa saja berubah karena memang alamnya itu juga berubah. Bahkan ada satu catatan bahwa alam ini yang tidak bisa dilawan.
Misalnya, kalau memang misalnya ini masalah rasa. Rasa itu kan kita tahu bahwa dengan adanya kandungan nutrisi kalium itu bisa diupayakan. Tetapi kalau alam yang sudah ikut terlibat di dalamnya itu sulit dilakukan untuk diperbaiki. Tetapi memang kita sebagai manusia tetap kita akan melakukan adalah tindakan-tindakan yang sepatutnya kita lakukan. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, sebelum saya melanjutkan, saya minum kopi dulu. Mari kawan-kawan kita ikut saya ke sini. Alhamdulillah stok saya ini ada nih, nah. Tuh. Dan tadi malam habis, nah nih lihat nih, nah. Lihat kah kulit-kulitnya? Nih kawan-kawan, seperti yang saya katakan tadi bahwa percaturan dan perbincangan tentang super tembaga, kalau menurut saya ini adalah sebuah wacana yang sangat bagus. Bahkan ada salah satu yang dimunculkan oleh Pak Jamrut Channel yang ada di Lumbunu. Saya pikir itu adalah saya apresiasi. Karena apa? Dengan adanya seperti ini kita menyadari bahwa ada kekurangan-kekurangan di tempat lain. Ada kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh kita dan diingatkan oleh orang lain. Nah, ini adalah sebuah tindakan yang sangat bagus. Dan kita sebagai orang manusia yang selalu maju ke depan, tentunya kita akan mencoba memperbaharui dan berterima kasih kepada orang-orang yang mengingatkan kita. Nah, oleh sebab itu, saya apresiasi terhadap salah seorang penggiat durian, petani durian, yaitu adalah Pak Ai Ketut Kari yang ada di Lumbunu. Beliau adalah salah satu yang saya menjadikan role model. Karena apa? Beliau sebelum melakukan tindakan untuk mengembangbiakan daripada satu varietas, dia ditanam, kemudian suruh tumbuh dulu, suruh berbuah dulu, baru kelihatan. Kalau memang itu sudah A1, baru dia lakukan pengembangan. Dan inilah harusnya seperti ini. Makanya saya katakan kepada kawan-kawan bahwa kenapa durian ini mesti mahal. Proses untuk mencari satu varietas aja itu tidak mudah seperti yang dilakukan oleh Pak Ai Ketut Kari. Kemudian juga satu jenis durian yang dilakukan oleh kawan-kawan termasuk durian traveler sampai mencari ke beberapa daerah, termasuk salah satunya yang terakhir ini dicari-cari sampai ke daerah Kalimantan, kemudian Nusa Tenggara, itu dicari demikian. Bahkan ada beberapa varietas Indonesia yang betul-betul sangat luar biasa, termasuk yang ditemukan oleh Pak Ai Ketut Kari yang notaben akan dikasih nama oleh beliau adalah Man Kari. Mudah-mudahan ini adalah durian-durian unggul Indonesia yang harus kita angkat ke atas. Dan saya juga menghimbau kepada pemerintah untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang memang patut dilakukan agar kita sejajar dengan negara-negara lain, yaitu adalah Malaysia dan Thailand. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, ini yang harus segera kita rujuk. Nah, kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Ini adalah sebuah by the way aja, sebuah sharing, sebuah komunikasi. Tetapi ini harus segera kita lakukan sebagai orang-orang yang peduli terhadap durian. Terima kasih kawan-kawan, khususnya kepada Ase Ardianto, Jamrut Channel, Ai Ketut Kari, Jabat Manjulu, Agus Widodo, dan semua orang-orang yang termasuk yang peduli terhadap durian. Terima kasih kawan-kawan. Kalau kita tidak menanam hari ini, mau kapan lagi? Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Salam durian dari Kabupaten Tenggamus.